はい、皆さんこんにちは。桜日本語講座のガガットです。よろしくお願いします。Oke, awalnya mungkin banyak yang berpikir, sama seperti saya juga berpikir ya, bahwa untuk menguasai bahasa asing itu ya kita harus ke negaranya gitu, baru bisa lancar gitu. Awalnya dulu juga saya begitu. Ya, kebetulan saya juga di Jepang cukup lama ya. Sekarang saya bisa berbahasa Jepang ya cukup lumayan ya, bisa ngobrol dalam bahasa Jepang yang alami. Tetapi ketika saya kembali lagi ke Indonesia ya, saya bertemu dengan banyak teman yang jago sekali bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris. Kebetulan teman saya banyak yang hebat bahasa Inggrisnya. Padahal kalau saya tanya, mereka rata-rata belum pernah keluar negeri. Ya, belum pernah keluar negeri. Bagaimana bisa gitu ya? Menguasai dan lancar menggunakan bahasa Inggris, baik itu speaking, listening, juga menulis dengan bagus dalam bahasa Inggris, tapi belum pernah ke Eropa atau ke negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Ini membuat saya kembali berpikir bahwa ya tentu saja ya, bahasa Jepang kan juga bahasa asing. Meskipun tidak ke sana, tentu bisa juga dong sama kayak bahasa Inggris. Tinggal gimana cara orang-orang menguasai bahasa Inggris tadi meskipun tidak pergi ke negara yang menggunakan bahasa tersebut, gimana cara belajarnya agar benar-benar bisa menguasainya. Iya, jadi intinya kesimpulan yang saya ambil dari pengalaman sedikit saya tadi, bahwa tergantung metode belajarnya. Baik itu kita di negara kita sendiri belajarnya ataupun langsung ke Jepang, itu bukan suatu kendala ya, bukan suatu faktor yang sangat mempengaruhi penguasaan kita terhadap suatu bahasa asing. Saya nggak bisa ngomong ya, karena saya tinggal di Jepang lama, saya kuliah di sana juga. Mungkin banyak orang yang berpikiran, Gagat Sensei ini kan sudah lama di sana, wajar dong bisa. Oke, saya tidak berkata tentang diri saya berkata tentang mungkin teman-teman juga banyak ya di sekelilingnya, teman-teman yang hebat bahasa Inggris, atau mungkin ada yang bisa bahasa asing lainnya, meskipun belum pernah ke negara yang menggunakan bahasa tersebut. Bukankah begitu? Dan dari situ saya mulailah menggali ya. Kebetulan saya juga memiliki lembaga kursus sendiri di bidang bahasa Jepang. Tentu saya ingin sekali melakukan riset khusus tentang bagaimana cara belajar untuk menguasai bahasa Jepang yang mumpuni, yang bagus, level tinggi, tanpa harus pergi ke negaranya. Ini sangat berarti penting. Ya, kenapa? Karena kalau kita harus menguasai ke negaranya, kita harus masuk dulu ke sekolah bahasa mungkin di sana, yang membutuhkan biaya yang sangat besar, atau harus kuliah di sana. Sementara kebutuhan orang kan kadang pengen jalan-jalan atau pengen langsung bekerja di sana. Kalau kita belajarnya dari Indonesia, kita bisa menghemat waktu, menghemat biaya juga tentunya. Ya, tentu kalau kita bisa belajar bahasa Jepang dengan cara yang tepat, cara yang benar, kita bisa menguasai bahasa Jepang sampai level tertentu tanpa harus ke negaranya, dan nanti bisa langsung pakai. Nah, itu yang membuat saya begitu tertarik dengan sharing-sharing metode belajar ya. Karena riset saya ini sudah saya mulai dari tahun 2012, sejak saya mendirikan lembaga kursus Sakura Japanese Learning Center ya, yang ada di Bekasi. Saya mulai bagaimana melihat siswa, metode pengajarannya, kemudian waktunya. Faktor-faktor ini saya coba pertimbangkan. Akhirnya saya banyak menemukan metode-metode yang sudah saya langsung terapkan ke siswa-siswa ketika mengajar, dan saya ajarkan ke pengajar-pengajar di Sakura JLC. Kemudian dipraktekkan dan hasilnya sangat bagus. Ya, ternyata walaupun mereka tidak ke sana sampai level tinggi pun mereka bisa ya lulus sampai level N3, N2 ya, kemudian bercakap-cakap dengan cukup bagus, melakukan presentasi, melakukan berbicara di depan umum dalam bahasa Jepang. Ternyata mereka bisa ya tanpa harus ke Jepang. Itulah yang akan mungkin saya sampaikan, akan saya sharing ya, berdasarkan pengalaman saya belajar dan juga pengalaman saya mengajar di lembaga saya yang sudah terbukti hasilnya. Mudah-mudahan sharing ini juga banyak membantu teman-teman yang sedang kesulitan dalam
belajar bahasa Jepang, atau gimana caranya menumbuhkan kepercayaan diri untuk bisa bercakap-cakap dalam bahasa Jepang yang lancar tanpa tersendat-sendat dan juga menggunakan bahasa Jepang yang alami. Oke, mungkin saya akan bagi dalam beberapa seri ya, karena ini pembicaraannya bisa panjang sekali, hasil risetnya dan apa yang sudah kami praktekkan itu cukup panjang, tapi ini sangat menarik sih. Mungkin teman-teman bisa coba untuk menerapkannya. Coba ya, kemudian variasikan dengan metode belajar yang pernah kita lakukan dan berhasil kita lakukan, ditambah lagi agar hasilnya jauh lebih maksimal. Ya. Oke. Sekarang teman-teman gini, langsung aja kita ke poin pembahasan ya. Gimana sih caranya menumbuhkan kepercayaan diri ketika kita ingin bercakap-cakap dalam bahasa Jepang? Padahal kita sudah lama nih belajar sudah setahun lebih belajar, tapi kenapa nggak lancar juga? Saya sudah sering mengikuti banyak kursus, atau sering otodidak juga, nonton video di YouTube atau di media-media lainnya, menghafal banyak kosakata, ya, kemudian belajar tata bahasa juga, kadang punya kesempatan ngobrol dengan orang Jepang juga, tetapi kok tetap rasanya tidak pede juga untuk ngobrol dalam bahasa Jepang. Nah, jadi begini, kalau kita bicara tentang step dalam penguasaan bahasa Jepang sampai level mahir ini, saya membaginya menjadi 4 step. 4 step ini, yang pertama adalah penguasaan mindset yang benar. Kemudian cara berlatih, yang kedua, step kedua adalah berlatih yang efektif dan benar. Yang ketiga, latihan dengan praktik langsung. Dan yang keempat adalah penggunaan secara fasih dalam komunikasi sehari-hari. Ya, step ini harus dilakukan bertahap. Ya, karena saya sebutnya di tahap ya, jadi memang harus dilakukan bertahap dari awal. Bagaimana kita mempunyai mindset yang benar tentang belajar ini sendiri. Karena ternyata mindset ini yang sangat berpengaruh penting, terutama untuk orang-orang dewasa yang baru mulai belajar bahasa Jepang. Menguasai mindset yang benar ini sangat membantu untuk mempercepat penguasaan. Itu dari pengalaman saya dan juga yang telah saya terapkan di lembaga saya. Kita bahas ya di seri kali ini tentang mindset yang benar. Apa sih sebenarnya mindset yang benar itu? Nah, kalau saya ibaratkan kita fasih itu dalam bentuk bangunan. Di bangunan ya, ada pondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, kemudian ada atapnya. Itu saya anggap sebagai kemampuan yang fasih. Kita bisa menggunakan dan percaya diri menggunakan bahasa Jepang tersebut. Nah, dari bangunan tersebut adalah bagian-bagiannya itu ada pondasinya dan tiangnya, kemudian batu bata penyusunnya, ya, kemudian semennya yang sebagai perekat, dan juga atap dari bangunan tersebut. Ya, kalau saya mengibaratkan pondasi dan lantai, pondasi dan tiangnya itu seperti tulisannya, hiragana, katakana, dan juga kanji. Kemudian batu batanya itu seperti kosakata, kotoba ya, kotoba. De, mitsume wa semento. Semento itu semen ya. Semen itu adalah perekat. Perekat itu fungsinya sama seperti bumpo. Bumpo tata bahasa nih, tata bahasa. De, saigo ni wa yane. Yane itu atap ya. Atap itu seperti penggunaan bahasa-bahasa sopan ya, seperti des, mas, atau yang lebih tinggi dari itu. Nah, coba mungkin teman-teman akan lebih mudah dengan perumpamaan seperti itu ya. Bayangin nih, kalau kita sudah belajar kotoba, belajarnya kotoba aja, kotoba udah ngafalin banyak kotoba, tapi kenapa kita nggak bisa lancar ngomong? Bayangin gimana kalau kita cuma kerjaannya ngumpulin batu bata doang. Batu bata doang yang kita kumpulin, tentu nggak akan jadi satu bangunan yang utuh. Nggak jadi, dan kita nggak pede untuk berbicaranya. Kita belajar kok bumpo doang nih, bumponya banyak tahu. Itu sama dengan kita akan ngumpulin semen doang. Semen doang buat apa? Nggak bisa juga menjadi satu bangunan yang utuh. Sama, kita belajar kanji juga, itu belajar seperti kita, bangunan itu adalah pondasinya doang ya, pondasi atau tiangnya. Atau kita belum tahu tentang kotoba, kita nggak ada batu bata, kita nggak ada semen, kita belum mendirikan pondasi, tapi sudah belajar tentang atapnya.
bahasa Jepang, tentu kita nggak akan bisa, akan rubuh, akan runtuh, dan nggak akan menjadi satu bangunan yang utuh. Itu tandanya teman-teman nggak akan mahir dan nggak akan percaya diri menggunakan bahasa Jepang tersebut. Jadi bagaimana yang paling penting? Meskipun bangunan itu masih kecil, kita jangan kemampuan ya berdasarkan level ya. Kalau kita masih level-level dasar, mungkin bangunan kita baru tipe-tipe tipe 27, 36 gitu mungkin ya. Tapi kalau kita sudah mahir lebih tinggi dengan kosakata yang lebih tinggi, yang lebih banyak dan lebih indah, itu mungkin udah kayak rumah-rumah sultan ya. Rumah sultan. Minasang sudah punya tahu banyak tentang kosakata ya. Berarti batu batanya, penyusun dindingnya itu sangat banyak. Bisa bangun rumah yang gede. Kemudian kanjinya juga banyak. Itu pondasi dan tiangnya akan semakin besar dan kuat, kokoh ya. Semennya juga, bumponya kita banyak tahu. Tentu kualitas perekatnya akan bagus dan juga akan bisa membangun bangunan yang gede ya. Atapnya juga demikian ya. Dengan semakin kita mahir mengucapkan, bangunan yang dibentuk itu akan semakin indah ya. Nah, seperti itu mindset yang pertama harus teman-teman lakukan, bahwa mahir punya kepercayaan diri menggunakan bahasa Jepang itu ibarat bangunan yang utuh. Nggak bisa kita belajar secara parsial, kotoba doang, kemudian semen doang ya, bumpo doang, atau kanji doang, atau sudah belajar yang tentang kalimat sopan segala macam, itu nggak bisa. Tapi bahan-bahan tersebut harus diolah gimana caranya agar bisa membentuk satu bangunan yang utuh ya. Jangan langsung kita pengennya itu langsung bangun bangunan yang bangunan sultan nih, padahal batu bata kita belum cukup, fondasi kita belum banyak, belum kuat ya, atapnya juga belum atap yang bagus. Oke, tidak apa-apa ya, dengan bahan yang ada kita bangun bangunan yang utuh dulu, sehingga disitulah tumbuh kepercayaan diri yang menjadi satu set ya, satu set. Kita itu nggak pede itu karena kita nggak pernah jadi satu set, nggak pernah jadi satu set. Kita tahunya itu cuma parsial bahan-bahannya doang, itu nggak akan bisa jadi satu set. Makanya, jadi yang penting itu gimana caranya kita membangun satu set. Ya, level dasar tapi mahir ngomong itu banyak loh, itu bagus, sudah sangat bagus sekali. Ya, kemudian naik lagi, kita tahu banyak kosakata, kita belajar banyak bumpo, tata bahasa, dan juga kita tahu penggunaannya dalam bahasa sopannya, kita bisa bangun bangunan yang lebih gede. Tentu level kita berbicara jauh lebih tinggi. Seperti itu, mindset yang benar adalah membangun dalam satu set. Oke, ini tahap yang pertama. Dan, oke ya, apakah bisa menangkap dari apa yang saya coba sharing tadi? Ya, bangun dalam satu set, jangan bahan-bahannya doang. Oke, nah nanti di step 2-nya, kita akan merancang gimana caranya agar dengan bahan-bahan yang kita miliki tadi bisa membangun satu set bangunan yang utuh, yaitu kepercayaan diri menggunakan bahasa Jepang dengan teknik-teknik berlatih yang walaupun bangunannya kecil tapi indah ya. Itulah kemampuan designing material-material yang telah kita miliki menjadi satu bangunan yang indah. Oke, silakan teman-teman ikuti lagi nanti di pembahasan yang kedua. Jika dirasa penting, bantu saya untuk mengetahuinya dengan cara likes di video ini, dan boleh silakan Minasang juga teman-teman boleh bertanya di kolom komentar ya, boleh share juga ke teman-temannya agar bisa membagi wawasan ini ke lebih banyak teman lagi ya. Mudah-mudahan video saya ini membantu teman-teman Anda belajar bahasa Jepang. Sekian dari saya, Minasang. Saigo made kite itadaki hontou ni arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita.